Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesolehan Abdullah merupakan buah dari solehnya sang ayah, dan hal itu nampak ada pada diri Abdullah. Akhlak yang luhur yang ada pada diri Abdullah tidak lepas dari pengajaran sang ayah dan ibunya, sehingga Abdullah tumbuh sebagai pemuda yang memiliki budi pekerti yang tinggi. Hal itu menjadikan Abdullah sangat disegani dan dihormati, bukan karena sebab suku atau kabilahnya. Simak part ketiga dari kisah Abdullah ini, semoga bermanfaat. Saksi Imaji. Guru ngaji, ngajarin ngaji sama anak kita. Tiap bulan gitu dah, kamu nggak ngasih, guru ngaji mesti ikhlas. Ikhlas tuh urusan dia sama Allah. Urusan kamu, anak kamu diajarin ngaji. Ya kamu mestinya balas dong kebaikan orang. Iya kan? Kamu sendiri kagak bisa ngajarin ngaji sama anak kamu. Diserahin tuh tugas sama orang lain. Ya kamu balas kebaikan orang tersebut dengan cara ya kasih apa kek gitu kan? Kasih hadiah, kasih amplop, kasih transferan gitu. Kasih teman-teman saudara sekalian. Ini bukan masalah kalau ngasih namanya dia nggak ikhlas dong. Aneh-aneh gitu. Kalau Allah bilang ittabi'u man la yas'alukum ajra wa mutadun, ikutilah para nabi-nabi, para kasih-kasih Allah yang mengajak tanpa mengharapkan balasan. Ikhlas itu urusan dia, urusanmu membalas kebaikan. Kan begitu? Saudara sekalian yang saya muliakan, nah itu yang terjadi nih ya. Orang-orang mulia tuh dari zaman dulu yang ngerti membalas kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang yang menerima hadiah dan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada beliau. Jadi Abdul Muthalib kasih hadiah tuh sama si perempuan tersebut sebagai rasa berterima kasih beliau atas terselamatkannya putranya Abdullah gitu ya. Beliau pun pulang dengan hati yang sangat besar. Mulailah kemudian besok harinya udah rapi-rapi nih bikin undian Abdullah sama Ibil. Dibuka Abdullah 10 ekor unta, dikocok lagi Abdullah lagi 10 ekor unta, kocok lagi Abdullah, kocok lagi Abdullah, kocok lagi Abdullah, sampai 10 kali kocok Abdullah. Artinya 100 ekor. Pada kali yang ke-11 keluarlah Ibil. Jadi menyembelih 100 ekor, disembelih tuh di sekitar Ka'bah. Darah sampai mengalir di tanah sekitar Ka'bah dari banyaknya unta yang disembelih pada hari tersebut. Dagingnya disedekahkan buat semua orang. Jadi orang Mekah pada hari itu tuh makan kambing tuh udah tuh pada makan unta. Kenapa yang disembelih unta makan kambing? Karena begitu urusan makan yang kebayang sama saya kambing gitu ya. Kebayang Idul Adha saya. Jadi tuh pada pesta makan daging unta pada hari tersebut. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, itu yang terjadi dan alhamdulillah selamatlah Abdullah. Duani itu gantengnya ya ampun. Udah tuh ketika umur nikah tuh beliau umur kayak 18, 19 gitu ya. Di Arab umur nikah laki-laki segituan tuh. Itu kalau Abdullah itu jalan, waduh cewek-cewek tuh dah top banget dah pokoknya. Tapi ini cewek-cewek selain yang bukan modelannya Khadijah, bukan modelannya Aminah gitu, enggak tuh, enggak. Aminah Khadijah enggak yang modelan kayak begitu teman-teman. Tuh modelannya yang kayak cewek-cewek tebet gitu. Aduh, enggak ya, mudah-mudahan kita nih ya jadi perempuan-perempuan mulia lah. Saudara sekalian, jadi Abdullah tuh kayak begitu tuh, disenengin banget orang. Sampai ada satu orang perempuan di kota Mekah, itu tiap Abdullah lewat gitu ya, dia tuh sukanya yang kayak gitu tuh. Ada tuh di pinggiran kota Mekah dia nggak di dalam kota Mekah banget. Ada dia tahu jadwalnya Abdullah kalau bawa barang dagangan, kalau lewat di situ kapan tuh dia udah tahu tuh.
Tiap lewat itu teman-teman sekalian digodainnya Abdullah. Sampai satu waktu nggak cuma digodain dong, sama dia ditarik tangannya, dia kemudian bawa masuk, sini dong Abdullah gitu kan, ditarik sama dia gitu, terus akhirnya dibawa masuk ke dalam rumah. Begitu dibawa masuk dikunci-kunciin pintunya. Habis itu kuncinya ditelan. Enggak. Terus dia bilang, Abdullah, menikahlah denganku. Langsung banget ya. Menikahlah denganku Abdullah. Saya sangat mencintaimu. Saya sangat menyukaimu. Mari kita menikah. Dan itu kalau kamu bayangin ceweknya itu yang kayak tante-tante gimana gitu, enggak teman-teman. Itu ceweknya cantik. Dan cewek yang rumahnya bagus, maksudnya kaya gitu loh. Dan kelihatan banget kalau dia adalah perempuan belajar, perempuan yang bahkan bisa baca gitu. Zaman itu tuh nggak banyak perempuan berpendidikan gitu ya. Jangankan perempuan, yang laki-laki aja nggak banyak kok yang berpendidikan dalam artian bisa baca tulis tuh nggak. Aminah juga nggak. Abdullah juga mungkin nggak teman-teman. Nah itu ini kelihatan banget perempuan yang berpendidikan gitu, kayak perempuan modern lah gitu kan, zaman itu ya, modern zaman itu gitu. Jadi kayak Abdullahnya heran banget gitu kan, lihat perempuan kayak begitu. Ayolah Abdullah, menikahlah dengan saya gitu. Abdullah liatin perempuan ini, cakep teman-teman. Ini kan kalau misalnya laki-lakinya modelannya yang kayak boleh juga. Seenggaknya gitu, saya nggak cinta sama dia gitu, tapi kan saya bisa dapetin hartanya nih. Misalnya gitu kan, saya jadinya nggak harus kerja susah-susah nih cewek nih gitu, boleh juga gitu. Dan nggak jelek juga, oke juga gitu kan. Nggak gitu teman-teman. Abdullah tuh memanglah ayah Nabi Muhammad SAW. Ketika dia dalam posisi seperti itu, beliau kemudian dengan tegasnya berkata, amal haramu fal mamatu dunah, amal halal fala hilla li astabina. Ini ucapan terkenal banget nih di kalangan masyarakat Arab. Ini ucapan ayahandanya Nabi Muhammad. Kita tahu nih bahwa memang Allah tuh memang nggak keliru gitu, nggak keliru. Orang mulia lahir dari ayah mulia, dari ibu mulia gitu. Orang paling mulia lahir dari ayah paling mulia, dari ibu paling mulia. Makanya anakmu ya kagak jauh-jauh dari kamu dah, kurang lebih dah gitu, ya kan? Maka kalau kepengen anak-anak kamu jadi anak-anak mulia, cucu-cucu kamu jadi cucu-cucu mulia, jadi ahli ibadah pada Allah SWT, belajarlah untuk menaikkan tingkat kemuliaanmu di hadapan Allah. Jadilah perempuan solehah, jadilah perempuan ahli ibadah. Jangan jadi perempuan yang kerjaannya hari-hari cuman ngeliatin kabar dari artis-artis doang. Apa kabar ente? Urusan anak udah beres? Hah? Urusan suami beres? Urusan rumah tangga beres? Pengajian gimana pengajian? Beres? Juz amamu udah hafal? Malaikat raqib ma'atid, maka kalau sholat kamu udah hafal surat apaan yang kamu mau baca? Baru ghairul maghdubi alaihim gitu. Malaikat raqib, malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu tid, kulhu. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kip, udah kulhu. Pasti lah itu. Masya Allah, Masya Allah. Urusan yang kamu gak dihisap, kamu gak akan dipertanyakan. Segitunya apal kasus-kasusnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman sekalian, omongan tetangga apaan kamu apal semuanya? Enggak gitu caranya jalanin kehidupan. Hidup tidak sebercanda itu, Bu. Hidup tidak sebercanda itu, Dek.
sampai apal lagu-lagu Korea, sampai apal nama semua opa-opa Korea, sampai tuh isi galeri fotonya semuanya orang-orang yang bahkan gak ngerti sujud sama Allah barang serokaat sekalipun. Kamu pikir kamu gak akan ditanya? Adik-adikku sayang, hidup tidak sebercanda itu deh. Hidup tidak sebercanda itu. Kamu kepengen nantinya membina rumah tangga dengan seorang laki-laki soleh, anak-anakmu pada soleh-soleh. Kenali Nabi Muhammad, kenali sejarah orang-orang mulia, kenali sejarah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kenali sejarah para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak malu apa isi galerinya orang-orang kayak begituan semua? Gimana kalau nabimu sampai tanya, seberapa saya di hatimu wahai umatku? Siapa yang selama ini ada dalam hatimu wahai umatku? Nggak malu kalau kamu lebih sering membayangkan opa-opa Korea daripada bagindamu Nabi Muhammad? Ini saya lagi serius nih, jangan ketawa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang mulia hanya akan lahir dari orang-orang mulia. Lihatlah bagaimana Abdullah diajakin sama perempuan cantik, kaya, pinter. Segitunya beliau menjawab, amal haramu fal mamatu duna. Kalau kamu mengajak saya kepada perbuatan haram zina, lebih baik saya mati daripada melakukannya. Langkahi dulu mayatku. Dengan demikian, perangai baik, sikap dan sifat yang dimiliki Abdullah adalah sebab pendidikan dari ayahnya Abdul Muthalib dan peran ibundanya. Beranjak dewasa, Abdullah menjadi pemuda yang sangat tawadu. Tak hanya itu, ketampanan yang dimilikinya pun membuat para wanita di kala itu begitu mengagumi Abdullah. Meski demikian, Abdullah sangat takut kepada Allah. Ia berlindung kepada Allah dari apa yang Allah larang dan benci. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.